Shalom, perkenalkan nama saya Renianti Lara dengan NIRIM 1020229580 dari kelas D Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Di sini saya akan berbagi pengetahuan mengenai bunuh diri dan pandangan etika Kristen mengenai bunuh diri. Bunuh diri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Seseorang yang mengalami hal tersebut menganggap tindakan yang dilakukan tersebut adalah solusi yang paling terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Bunuh diri merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tercatat pada periode Januari sampai 19 Agustus 2024, jumlah pelaku bunuh diri sebanyak 852 orang. Selama 19 hari di Agustus 2024, tercatat jumlah pelaku bunuh diri berjumlah 76 orang. Sebagian besar pelaku berusia 26 hingga 45 tahun. Namun, jumlah pelaku di bawah 17 tahun lebih banyak daripada pelaku berusia 17 sampai 25 tahun yang berstatus pelajar. Beberapa faktor pemicu terjadinya pelaku bunuh diri seperti depresi yang tidak tertangani, perilaku impulsif, masalah kehidupan sosial, konsumsi alkohol dan obat-obatan, gangguan mental, pengalaman buruk yang memicu trauma, dan maraknya kasus serupa. Langsung saja, faktor pemicu terjadinya bunuh diri yang pertama yaitu depresi. Depresi merupakan salah satu gangguan mental yang menyebabkan bunuh diri yang paling tinggi. Gejala depresi yang tidak tertangani dengan baik membuat Anda merasa lelah dan putus asa. Faktor pemicu yang kedua yaitu perilaku impulsif. Artinya, melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati. Perilaku ini membuat mereka melakukan sesuatu secara spontan tanpa memikirkan dampak buruknya. Yang ketiga yaitu masalah dalam kehidupan sosial. Faktor pemicu bunuh diri mulai dari dikucilkan, bully, dihianati sahabat dan pasangan. Faktor tersebut lebih banyak dialami oleh anak muda atau kalangan pelajar karena merasa hal ini sungguh menyakitkan dan tidak ada gunanya jika dia hidup tanpa orang-orang yang ia sayangi. Juga faktor ekonomi, serta kesulitan untuk mencari bantuan dan dukungan. Faktor keempat yaitu konsumsi alkohol dan obat-obatan. Mengonsumsi alkohol dan obat-obatan secara berlebihan dapat berujung pada aksi bunuh diri. Kebiasaan tersebut dapat membawa Anda pada psikis, yaitu kondisi yang membuat seseorang untuk tidak dapat membedakan imajinasi dan kenyataan. Yang kelima yaitu gangguan mental. Yang keenam yaitu pengalaman buruk yang memicu trauma. Trauma yang terjadi di masa lampau dapat terbentuk di alam bawah sadar seseorang dan pada akhirnya terasa sulit untuk keluar dari trauma tersebut. Contohnya, kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Dan yang ketiga, kekerasan seksual serta kehilangan orang tersayang. Jika ia tidak berhasil berdamai dengan dirinya, maka hal ini akan terjadi. 7. Penyakit yang tak kunjung sembuh. Banyak orang memilih untuk bunuh diri karena penyakit yang mereka derita seperti kanker yang tak kunjung sembuh dan rasa lelah dalam diri untuk mengobati penyakit tersebut, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya saja. Dan faktor yang kedelapan yaitu maraknya kasus serupa. Mendengar bahkan melihat kasus bunuh diri membuat seseorang untuk mau mencoba ketika mereka menghadapi suatu masalah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Cara mencegah aksi bunuh diri yang pertama, sadar dan peka terhadap perubahan orang di sekitar. Kita harus lebih peduli melihat orang-orang atau teman yang tertutup bahkan menarik diri dari pergaulan. Yang kedua, memberikan dukungan psikologi awal dengan cara memperhatikan atau mengamati,
mendengar dan mendampinginya, tapi jangan memaksanya untuk mengungkapkan masalah yang tengah dihadapi. Yang ketiga, jangan biarkan mereka sendiri. Yang keempat, mencoba memahami apa yang sedang dihadapi dan melihat masalah yang sedang ia hadapi dari sudut pandangnya. Dan yang kelima, hindari respon yang menghakimi. Yang keenam, memberikan pendapat atau kata-kata motivasi. Yang ketujuh, bantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapi atau beri saran untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikiater. Dan yang kedelapan, orang tua harus memberikan perhatian khusus dan meluangkan waktu yang lebih banyak bagi anak untuk curhat tentang hal-hal yang ia hadapi dan mencari solusi dari masalah yang tengah ia hadapi. Pandangan iman Kristen mengenai bunuh diri. Tuhan adalah pemilik dan pemberi kehidupan. Hidup kita adalah anugerah yang sangat berharga dan tidak boleh dibuang atau diabaikan. Paulus sendiri mengingatkan jemaat Korintus bahwa tubuh mereka adalah milik Tuhan. Setiap manusia diberikan tanggung jawab untuk dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Manusia perlu menyadari bahwa dirinya hanya pengelola, bukan sebagai pemilik kehidupan. Oleh karena itu, Kitab Suci telah mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah milik Allah, sehingga manusia tidak boleh mengakhiri hidupnya demi tujuan manusia, karena hidup manusia sepenuhnya adalah. Dalam pandangan etika Kristus sendiri, bunuh diri merupakan suatu bentuk pelanggaran yang mengambil alih kedaulatan Allah sebagai penguasa kehidupan manusia. Allah memberi kehidupan manusia sebagai anugerah yang berharga, sehingga ketika seseorang melakukan tindakan bunuh diri, sama halnya seseorang tersebut tidak menghargai dan menghormati pemberian Allah tersebut. Jadi, dalam etika Kristen ditegaskan bahwa bunuh diri merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena melawan dan mengambil alih kepemilikan Allah.